Aku nyapa tuh. Bukan nyapa. Siapa? Hah? Ya, shalom. Pak Lukas, selamat pagi. Pak Darmawan, apa kabar? Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, senang ya salam sekali. sehat. Salam sejahtera, salam sehat selalu di dalam Tuhan Yesus. Semangat pagi, Pastor. Selamat pagi, Pak Lukas, apa kabar? Selamat pagi, Pak Lukas. Salam. Amin. Selamat pagi, Pak Darmawan, Ibu Sinta. Ya, luar biasa ya. Pagi Pak, Pak Lukas, Pak Pagi, Bu Sinta. Darmawan, pagi. Salam, Bu Sinta. Pagi yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Gimana Pak Darmawan, kesehatan Bu Ana Nova gimana? Iya, dia udah lebih baik, cuma masih ada kesibukan di luar dia, Pak Pastor. Itu ya. Iya. Selamat pagi Bu Kesia Willy Chan. Oke. Sudah bersama dengan kita Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Puji Tuhan. Praise the Lord. Apa kabar Bu Kesia? Ya, luar biasa. Amin ya. Bersama Tuhan selalu kabar baik ya. Amin. Gimana di sana Hong Kong? Hujan kah? Oh, enggak Pastor, panas. Cuaca Oke. ini panas. Di Medan gimana Pak Darmawan? Hujan? Ya, Medan hujan, Pak. Lagi musim hujan, Pak. Kemarin hujan seharian. Oh, gitu ya? Ya, Hujan Pak. seharian ya? Ya, hujan. Hujan Lagi musim berkat, hujan. Pak Darmawan. Ya, selamat pagi Bu Joyce. Joyce. Bu Joyce Putirai sudah bersama kita. Amin. Amin. Luar Haleluya. biasa. Luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Pagi ya, kalau malam waktu Jerman. Oke. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor. Oke. waktunya. Tuhan berkati. Ya, salam, Pastor. Salam, Bapak Ibu Salam. sekalian. Apa kabar pagi ini? Tentunya sangat luar biasa. Luar biasa. Amin. Pagi, ya. Kita percaya Tuhan telah hadir pada pagi hari ini dan melawat kita semua. Amin. Amin. Sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang terjadi pada pagi hari ini. Dapat banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima tolongan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan dan tepuk tangan. Pasti kita Praise the akan Lord. terima kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, saya akan menyampaikan susunan yang bertugas pada malam hari ini, pagi hari ini. Susunan acara ibadah gereja Zoom online Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Germany Netherlands. Satu, ini kok nggak bisa naik punya aku ya, Mas. Satu, host saya sendiri. Yang kedua, worship leader dan pembicara Pastor Gencar Gunan MA, Praise and Worship. Yang ketiga, doa profetik oleh Ibu Joyce dari Sidoarjo. Yang keempat, pengumuman oleh Bapak Lukas. Yang kelima,
doa berkat yang ke-6 selesai. Amin. Haleluya. Haleluya. Satukan hati untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Ya Di pagi Yesus. yang indah ini ya Tuhan, kami sudah berkumpul sehati sepikiran ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Urapi kami yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini ya Tuhan, pakai kami yang lebih dahsyat, lebih luar biasa ya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi umat-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan, bersemangat di pagi hari ini ya Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar kami terus dipakai Tuhan yang lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan, beri otoritaslah kepada kami ya Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan Amin. firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarguna pakai yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan, Yes. hamba-Mu ini ya Tuhan, bahkan orang yang menyaksikan di YouTube atau Ya di Yesus. apapun Amin. ya Tuhan, Engkau jamah mereka, Jamah dalam nama Yesus. bahkan ibadah pagi gereja sisi ini Tuhan, untuk memberkati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Ya Biarlah Yesus. ibadah kami ini ya Tuhan, Engkau lancarkan dari awal dan kesudahannya Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin Roh Kudus, pimpin kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan Pastor John untuk memimpin worship leader-nya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, praise the Lord. Luar biasa ya. Tuhan berkati Ibu Kesia Bilican yang sudah mulai memimpin ya ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Haleluya, sebab Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dimuliakan, ditinggikan. Siapa dia? Yesus Tuhan, Engkau Raja yang pertama, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama angkat suara katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan selamanya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja
yang berkuasa sampai selamanya. Biarlah pagi ini yang Kau dapati hati kami adalah hati seorang hamba yang melayani-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk berikan hati yang menyembah. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kau pergi, bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Segala hati katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau pada pagi hari ini. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat, dan terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus, namanya nama Cinta namanya. We love you Jesus. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sunaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya Jesus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti domba yang merindukan rumput yang hijau, seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan, demikianlah jiwa kami ya Tuhan. Mari katakan sama-sama.
katakan sama-sama. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Haleluya. Sama-sama serukan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Nama Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh merindukan Engkau pagi ini ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini, haleluya, akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya baik, Bapak Pendeta, Shalom buat kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami, bahkan membawa kami ada di hari baru, di hari ini, di pagi hari ini, bahkan di Jerman, di malam hari. Dan kami semua boleh ada dalam persekutuan yang indah. Di pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kami telah, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami akan diam, dan Tuhan akan berbicara buat kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami mohon pengurapan, kuasa, mau turun atas kami, Roh Kudus pimpin kami dalam menerima akan firman Tuhan sebagai makanan rohani di pagi hari ini, di malam hari ini. Supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti, kami dapat menyimpan, dan mampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang menjadi corong untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa, pewahyuan, pengurapan dari sorga, turun atas hamba-Mu supaya apa yang disampaikan semuanya datang daripada Tuhan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkannya, bahkan melakukan dalam hidup kami, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Luar biasa ya untuk doa yang sudah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar Bu Weli pagi ini? Ya, puji Tuhan, baik. Kalau kemarin malam ada pelayanan di jemaat, sehingga saya tidak bisa ikut seperti itu, Pak Pendeta. Makasih. Ya, puji Tuhan. Tetap Ibu didoakan ya, teman-teman semua yang hadir pagi ini tentu kami doakan supaya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya bilang amin ya. Tuhan kita, Tuhan pembuat mujizat, dan siapa percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini, lambaikan tangan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, mujizat itu terjadi oleh karena orang percaya. Amin. Kalau banyak dikisahkan, begitu banyak sekali mujizat-mujizat dan yang Yesus lakukan, itu kalau mau dicatat dalam Alkitab sudah tidak mungkin, karena dunia ini tidak bisa memuatnya, karena terlalu banyak mujizat itu. Alkitab berkata demikian. Dan hari ini kita akan pelajari sebuah tema yang diangkat pada pagi ini, yaitu rahasia menuju kemuliaan. Jadi untuk menuju kepada kemuliaan itu memang ada rahasianya, dan rahasia itu kita tentu ingin tahu dan kita perlu mempelajarinya ya di pagi hari ini. Kalau tadi malam sebuah tema yang diangkat, turun dalam kehinaan, naik dalam kemuliaan. Siapa yang turun dalam kehinaan? Itulah Yesus datang dari sorga, turun ke dunia ini, dia begitu hina sekali saudaraku ya. Dia direndahkan, dilecehkan, dia sampai dipermalukan saudaraku ya, sampai dia disiksa, disalibkan saudaraku. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia hidup 40 hari, kemudian dia naik ke sorga. Itu benar-benar dia naik dalam kemuliaan. Dan hari ini kita akan pelajari sebuah, ada kaitannya dengan tema tadi malam, yaitu rahasia menuju pada kemuliaan. Mari kita akan lihat dulu. Haleluya. Nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Anda perhatikan dalam ayat ini ada beberapa kali disebutkan kata kemuliaan. Perhatikannya yang pertama. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan muka yang tidak berselubung, dan karena ini dia yang kedua ya, kemuliaan itu datangnya dari dia. Ada kemuliaan juga sudah dua ya, datangnya dari Tuhan yang adalah roh, R besar, yaitu roh Allah sendiri, Roh Kudus ya, roh Tuhan. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudaraku, ada 3 kali disebutkan kata kemuliaan. Sesuatu yang disebutkan lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan seterusnya, itu berarti bukan untuk sekedar memenuhi lembaran Alkitab kita, tidak. Tapi itu ada maknanya, ada maksudnya. Supaya benar-benar kita memperhatikan dengan baik, bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Itu Tuhan mau tekankan di situ bahwa betapa pentingnya kemuliaan itu. Nah, hari ini kita bicara menuju kepada kemuliaan. Berapa banyak saudara pagi ini rindu sekali di bawah Tuhan menuju kepada kemuliaan.
kemuliaan. Lambaikan tangan. Haleluya, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. No cross, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara tentang penderitaan. Salib bicara tentang bagaimana kita membayar harga. Salib bicara tentang bagaimana kita berkorban suatu. Memang ikut Tuhan itu korban. Korban apa? Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban materi, korban perasaan. Korban suatu. Dan tidak ada korban yang kita berikan kepada Tuhan itu sia-sia. Semua pengorbanan itu ada nilainya, ada value-nya, saudara-saudaraku. Dan semuanya Tuhan perhitungkan itu. Yesus pun untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan kita pun, dia menyerahkan diri sebagai korban tebusan di atas kayu salib. Dia lakukan itu karena dia cinta saudara dan saya. Dia tidak ingin satu pun binasa, dia ingin supaya semua diselamatkan. Dan pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi, sebuah perkataan dari salah satu ucapan Yesus di atas kayu salib, ada 7 ucapan Yesus, dan dia berkata sudah selesai. Yang kemarin Pak Darmawan minta untuk filmnya ditayangkan itu, has finished. Apa yang dia selesaikan di sana? Dia selesaikan semua kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, dan dia berkata sudah selesai. Dan itulah sebabnya Yesus dimuliakan. Saya percaya engkau dan saya juga akan dimuliakan Tuhan setelah engkau melewati proses kehidupan ini. Ini bukan blessing in disguise, ini bukan berkat yang terselubung, tapi Tuhan izinkan firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salib setiap hari. Memang salib yang dipikul Yesus itu salib yang berat, karena terbuat dari kayu gofir, sampai Yesus jatuh beberapa kali saat dia memikul salib itu menuju pada Golgota. Dan itu jalan itu disebut jalan Via Dolorosa, jalan menuju kepada penyaliban. Jalan Via Dolorosa itu benar-benar satu taruhan nyawa yang luar biasa. Dan Yesus akhirnya mati. Bukan berarti dia kalah di situ. Justru disitulah puncak kemenangan Yesus. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita lihat Yesus dimuliakan. Seperti tadi kita pujikan pujian yang pertama, dimuliakan, ditinggikan. Amin, saudaraku. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Yesus dimuliakan? Dia telah melewati semua jalan kesengsaraan, Via Dolorosa, dia berkorban. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan, kesesakan, pergumulan, beban berat, masalah, ingat Bapak Ibu sekalian, ada kemuliaan yang sedang menanti engkau di depan. Karena itu terus berjalan bersama dengan Yesus. Meskipun penderitaan ada, kesesakan, pergumulan, air mata, pengorbanan yang kau lakukan di hadapan Tuhan, semua itu tidak akan pernah sia-sia ya. Tidak ada pengorbanan kesetiaanmu yang mengkhianati hasilnya, saudaraku. Hasilnya, endingnya, engkau akan menikmati, yaitu apa? Menuju kepada kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah sudah dinyatakan pada karya Yesus, dan di alam semesta dan penebusannya di atas kayu salib itu bukti kasih Tuhan kepada kita sekalian. Amin, saudaraku. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dalam dunia ini? Kita semua, saudaraku. Kita yang sudah berdosa, sesuai Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan itu hilang dari hidup manusia kapan? Pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Yesus harus datang. Dia mengembalikan kemuliaan itu dalam diri manusia. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Sebagai sang penebus, sebagai juru selamat, our savior. Saudaraku, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita sehingga kemuliaan itu dikembalikan lagi ya. Saudaraku, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana? Hidup yang kekal itulah di sorga, saudaraku. Yesus bilang, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan saya percaya sebelum kita ke sorga, kita sudah menikmati suasana sorga. Di mana kita menikmati suasana sorga? Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita ikuti, yang kita terlibat di dalamnya. Kita sedang menuju kepada kemuliaan. Karena di dalam ibadah-ibadah seperti itu, ada kemuliaan Tuhan, sakinah
glory. Ada hadirat Roh Kudus yang begitu indah sekali kita nikmati. Amin, saudaraku. Jadi kita di bumi ini kita latihan, ya, latihan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Teruslah memuji, menyembah Tuhan, teruslah beribadah pada Tuhan. Karena nanti di sorga juga kita akan lakukan hal yang sama. Doa Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkan apa? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang ada di sorga, suasana pujian penyembahan Tuhan ingin juga itu ada di bumi ini. Karena itu kalau kita di bumi tidak terbiasa memuji menyembah Tuhan, jangan-jangan nanti suatu hari ketika kita di sorga, kita menjadi orang yang suatu tidak nyaman di sana karena kita merasa ini bukan area kita, ini bukan wilayah kita, ini bukan tempat kita, suatu. Di sorga cuma ada pujian dan penyembahan. Tidak ada orang mengeluh, tidak ada orang menangis, tidak ada orang merintih, tidak ada orang keluh kesah, tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghapuskan air mata umatnya. Di sorga hanya ada pujian penyembahan. Sementara di neraka ada rintihan, tangisan, air mata, teriakan penyesalan, tapi sudah terlambat. Mau minta untuk melayani Tuhan, tapi sudah terlambat. Mau minta untuk diberi kesempatan untuk terus melayani, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan, ya. Saudara, mumpung kita masih hidup ini, masih ada kesempatan. Karena itu ayo terus kita giat melayani Tuhan, saudaraku. Saya percaya Tuhan sedang bawa kita menuju kepada kemuliaan. Haleluya. Nah, hal ini dapat kita akan lihat bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dari ayat-ayat ini saja. Kita akan temukan bersama-sama, saudaraku. Ada 3 kebenaran yang penting tentang siapakah orang yang mengetahui apa? Mengetahui menuju pada kemuliaan. Mari kita lihat siapakah orang yang mengetahui menuju pada kemuliaan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu apa, saudaraku? Dia selalu memandang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana, saudaraku? Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Untuk apa? Dia sediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 10. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Amin. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ada apa di langit itu? Waktu ia naik, waktu Yesus naik, mereka menatap ke langit. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, Yesus menuju kepada kemuliaannya di sorga. Wow, itu dahsyat, saudaraku. Dan semua kita juga akan menuju kepada kemuliaannya di sorga. Ya, itu tunggu waktunya, saudaraku. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, masih ada nafas ini, Tuhan ini kita beribadah, saudaraku. Nah, kita pun juga menuju pada kemuliaan di bumi ini, yaitu di mana? Di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah-ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita sedang dibawa Tuhan menuju kepada kemuliaan. Amin. Ya, jadi saudara, Yesus pergi ke sorga, sementara murid-muridnya mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ada Bait Allah yang menjadi satu ikon di Israel. Itu menjadi satu kebanggaan, yaitu Bait Allah yang begitu besar, yang megah sekali, yang dibangun pada zaman Raja Salomo, saudaraku. Mereka pergi sana beribadah, saudaraku. Dan pada saat mereka ada di loteng Yerusalem itulah Roh Kudus dicurahkan. Wow, mereka penuh dengan Roh Kudus. Pada saat mereka mengalami hari Pentakosta, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Satu kali itu mereka langsung memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang mulai itu melakukan mujizat-mujizat. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu luar biasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Saudara, bersiaplah karena kemuliaan Tuhan akan datang untuk membawa engkau ke sana. Amin. Ya, menuju pada kemuliaan. Jadi siapa orang yang mengerti, mengetahui menuju kepada kemuliaan? Ini yang pertama. Dia memandang pada Tuhan Yesus. Pandang dulu Tuhan Yesus. Kalau engkau pandang masalah, engkau pandang persoalan, engkau pandang penderitaan, engkau pandang pergumulanmu, saudara, hatimu akan susah, hatimu akan sedih, hatimu akan takut, hatimu akan ciut, hatimu akan benar-benar tertekan. Tapi ketika engkau memandang Tuhan, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan,
hatimu tidak susah, hatimu tidak sedih. Engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap percaya bahwa masalah yang engkau hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi tidak akan pernah melampaui kemampuan sebagai manusia. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita sebagai manusia, ya. Ada orang yang mengalami masalah dalam keuangan, ada orang yang mengalami masalah dalam keluarga, ada orang yang mengalami masalah dalam kesehatan, ada orang mengalami masalah dalam berbagai macam segi kehidupan ini. Tapi ingat, semua itu saudaraku tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Karena itu pandang kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau pandang keadaan, engkau pandang manusia, engkau kecewa. Hari ini Tuhan minta supaya engkau bisa menuju pada kemuliaan. Mari Bapak Ibu pandang Yesus, ya. Memandang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Yang telah naik ke sorga. Untuk apa dia ke sorga? Dia sediakan tempat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita lihat rahasia yang kedua, selaku menuju pada kemuliaan. Siapakah orang yang mengetahui menuju pada kemuliaan? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang selalu apa? Setelah dia memandang Tuhan. Nah, ini dia yang kedua. Dia mendengar, amin. Amin. Mendengar apa selaku? Dia mendengar pesan Tuhan dan kemudian dia memandang pribadi Tuhan Yesus yang pergi ke langit, ya, bukan ke langit, tapi dia memandang pribadi Yesus. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Itu lagu yang sudah cukup lama, ya. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu itu. Jadi Yesus Tuhan itu naik ke surga. Saudaraku, jadi pada waktu murid-murid lihat Yesus naik, mereka menatap ke langit, dan kemudian tiba-tiba ada 2 orang malaikat menyapa mereka, berkata, "Hai orang-orang Galilea." Galilea itu ada satu tempat yang terkenal, dan orang-orang di Galilea mereka menganggap itu orang-orang yang ya berpendidikan rendah, orang-orang yang cuma pekerjaannya sebagai nelayan saja, orang-orang yang sederhana, yang tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi disitulah kenaikan Yesus disapa oleh 2 malaikat, "Hai orang-orang Galilea." Dan malam ini juga, pagi ini untuk kita di Indonesia, dan malam waktu Jerman, Tuhan sedang menyapa kita yang di Jerman, yang di Papua, yang di Pulau Jawa, yang di Sulawesi, Pare-Pare, yang di Hong Kong. Tuhan sedang menyapa kita semua pada pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu, pada waktu ayat ini berkata, dan berkata kepada mereka, yaitu 2 orang malaikat, "Hai orang-orang Galilea." Artinya kalau Tuhan yang bicara melalui malaikat ini, maka Tuhan mau kita ini mendengar. Jadi engkau bisa dibawa menuju kepada kemuliaan kalau setiap hari engkau melatih telingamu mendengar firman Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari dia mendengar pesan Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu dia sedang dibawa kepada kemuliaan. Tetapi kalau orang tidak mendengar pesan Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan dia bukan dibawa kepada kemuliaan, tapi dia akan dibawa kepada sesuatu yang membuat dia benar-benar merasa susah, sedih, takut, cemas, khawatir, dia tertekan di situ. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa iman saudara dan saya hanya bisa bertumbuh di saat engkau melatih telinga saudara untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, maka imanmu bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Kalau imanmu sudah bertumbuh, maka siap-siap kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan, dan mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kenapa banyak orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Karena mereka tidak mendengar pesan firman Tuhan. Mereka mendengar apa kata si A, apa kata si B. Itulah sebabnya hatinya khawatir, hatinya kecewa, hatinya takut, hatinya putus asa. Karena
perkataan-perkataan manusia itu, saudaraku ya, itu bisa melemahkan imanmu. Perkataan-perkataan manusia itu bisa menggoyahkan imanmu. Perkataan manusia itu seringkali membuat engkau dalam keadaan bingung menghadapi kehidupan ini. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau punya pengharapan, engkau punya kekuatan, engkau punya kemenangan. Amin, saudaraku ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Alkitab berkata iman, dan iman itu datang ketika kau dengar firman Tuhan. Pada waktu dokter vonis, saudaraku, kepada diri saya, dokter bilang kepada almarhum ya, Oma bilang, dokter bilang, ibu ini sudah hari ke-8 sampai ibu tiba di rumah sakit ini, anak ibu tetap dalam kondisi koma, bahkan keadaannya makin parah, makin kritis. Dan almarhum Oma cuma bilang, itu baru kata dokter. Dokter di bumi, belum kata dokter saya, Yesus Tuhan, dokter di atas segala dokter. Lalu dia bilang, kalau Yesus datang ke dalam dunia, dia telah menyembuhkan orang-orang sakit, dia mengampuni dosa orang berdosa. Anak saya juga dia akan sembuhkan, dia akan menolong. Dokter kaget, dokter berkata, ibu orang percaya? Ya, saya percaya. Saudaraku, dan pada saat itu, saudara, dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang, diulang-ulang kalimat itu sampai beberapa kali. Ketika saya mendengar ibumu datang, saya mulai siuman, saudaraku. Karena tadinya saya dalam keadaan koma, sudah tidak sadarkan diri. Pada saat saya buka mata saya melihat di samping ranjang, di sebelah kanan, seorang ibu berdiri dengan warna baju, jam tangan, saya lihat sampai bagian kepala, akhirnya saya kenal. Oh, ini ibu saya. Dan saya berkata, Mama datang dengan siapa di sini? Siapa yang beritahukan mama saya ada di sini? Oh, hatinya hancur sebagai seorang ibu yang melahirkan. Dia cuma bilang, John harus lebih mengasihi Tuhan Yesus ya. Saya angguk, iya. Dia tanya lagi, kalau nanti kamu sembuh, kamu mau melayani Tuhan lagi dengan kapal ini? Saya angguk, iya. Nah, untuk menghibur hati seorang ibu yang sedang dalam keadaan kesusahan, saya memakai bahasa isyarat sambil melihat ke atas, kedua telunjuk jari tangan saya mengarah ke atas dan saya bilang, Mama, Yesus itu Bapa saya. Dia akan pelihara saya sebagai anaknya. Yang kedua, saya berkata, Mama, Yesus itu dokter saya. Dia akan menyembuhkan saya sebagai orang yang percaya. Saudaraku, tapi hari itu almarhum Oma ini dia berpikir bahwa saat itu Tuhan mau jemput nyawa saya, Tuhan mau ambil saya, dan dia bilang, John, jangan tinggalkan Mama dulu, Mama sendirian di sini. Lalu dia nyanyikan satu pujian yang belum pernah saya dengar lagu itu. Dia nyanyikan lagu itu, tiba-tiba hati saya hancur, saudaraku. Dan saya meneteskan air mata. Dan ketika dia lihat saya meneteskan air mata, dia bilang, Tuhan terima kasih. Anak saya dia sadar, sehingga dia mengerti apa kata-kata lagu yang saya nyanyikan. Kalau dia tidak sadar, dia nggak tahu apa kata lagu-lagu yang saya nyanyikan. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itulah dia bertindak dengan iman, saudaraku. Ya, dia doa, walaupun waktu itu dia belum jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dia seorang ibu rumah tangga, saudaraku. Tapi imannya kepada Tuhan perhitungkan, dan dia pegang janji Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda, mereka tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Pada waktu dia berdoa, Bapak Ibu, kedua tulang tangan kaki yang patah, yang rusuk, beberapa yang retak, yang patah, tulang belakang yang pecah mengakibatkan cairan itu kemana-mana, membuat gambar ronsen sudah kabur. Lalu kemudian kepala terbentur, ada pendarahan di otak, jadi geger otak, saudaraku. Lalu apalagi, saudaraku, dada saya terbentur di atas dermaga, jadi infeksi paru-paru. Orang sakit paru-paru itu karena salah satu penyebab itu banyak merokok. Tapi hari itu memang saya tidak merokok ya. Dulu memang waktu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, masih belum bertobat, saudaraku. Ya kita orang muda, Bapak Ibu sekalian, kata gudang garam, pria punya selera. Kalau nggak merokok itu bukan laki-laki. Jadi hanya coba-coba, tapi cuma paling beberapa 1-2 batang, setelah itu nggak mau lagi. Soalnya kasih Tuhan, tapi hari itu dokter bilang saya mengalami infeksi paru-paru karena saya jatuh cukup tinggi. Ya, kecelakaan musibah itu, saya jatuh dari atas kapal, turun ke bawah, ke dermaga di bawah, 17 meter, saudaraku. Sehingga kedua tulang tangan kaki patah, beberapa rusuk yang retak, yang patah, tulang belakang pecah, dan seterusnya. Tapi lewat doa seorang ibu yang percaya karena dia mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, saya disembuhkan Tuhan dengan ajaib. Kedua tulang tangan yang patah kembali tersembuh.
retak yang patah kembali saudaraku seperti semula. Kemudian dada yang mengalami infeksi paru-paru semua Tuhan sembuhkan, tulang belakang yang pecah mengakibatkan gambar ronsennya saudara Tuhan itu kabur. Hari itu gambar ronsen jelas sekali terang saudaraku. Lalu kepala ada pendarahan di otak, Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hal ini terjadi karena orang percaya, mereka mendengar firman Tuhan. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Setan ingin menghalangi saudara untuk mendengar firman Tuhan karena setan tahu ketika engkau mendengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Dan ketika imanmu bertumbuh, imanmu akan bergerak untuk menarik kuasa Tuhan. Itulah sebabnya setan tidak suka. Dia mencoba untuk menghambat, menghalangi saudara dengar firman Tuhan. Hari ini, dengarkan firman Tuhan. Saudara bisa baca Alkitabmu di rumah, dan kalau saudara ingin dikuatkan lagi, saudara bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik pagi maupun malam, saudaraku. Dan saya bersyukur, saudaraku, banyak kisah yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, ya. Semua ini terjadi oleh karena apa? Melatih diri untuk setiap hari dengar firman Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun engkau berada, yang setiap hari engkau dengar firman Tuhan, baik pagi maupun malam, itu sangat menguntungkan imanmu. Amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, menuju kepada kemuliaan. Siapakah orang yang menuju kepada kemuliaan? Nah ini dia. Dia orang yang melangkah. Melangkah kemana? Melangkah pada tujuan untuk kembali ke Yerusalem sesuai dengan pesan Tuhan Yesus. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 12. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Amin. Amin. Saudara-saudara, Alkitab berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu. Kapan mereka kembali? Nah lihat, itu ada kaitannya dengan 2 poin yang tadi di atas, ya. Yang pertama, memandang Tuhan dulu, ya. Pandang Tuhan, jangan pandang masalah, jangan pandang orang lain. Baru yang kedua, setelah engkau pandang Tuhan, engkau mendengar akan pesan Tuhan. Setelah engkau mendengar firman Tuhan, nah sekarang engkau action, engkau melangkah, bertindak, ya. Melangkah kemana? Melangkah pada tujuan untuk kembali ke Yerusalem. Tuhan pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem tempat umat Tuhan beribadah karena ada bait Allah di sana. Yerusalem itu artinya adalah kota damai, saudaraku, ya. Jadi mereka ke sana, kembali ke Yerusalem. Dan itulah sebabnya Yesus ke sorga, Yerusalem baru, yaitu sorga rumah Bapa yang kekal. Yesus menuju pada kemuliaan. Nah, kita semua hari ini kita tahu bahwa Tuhan bawa kita ke Yerusalem, yaitu Yerusalem di bumi, yaitu tempat di mana hadirat Tuhan ada. Saudaraku, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan di situ. Amin. Jadi siapa orang yang menuju kepada kemuliaan? Dia adalah orang yang melangkah pada tujuan untuk dia kembali kepada Yerusalem, ya. Di Yerusalem, saya percaya ada damai sejahtera. Engkau berjumpa dengan Raja Damai, ya, karena Yerusalem ada berkat curahkan ada yang kau ikuti, ya. Saudara ini semua hadir yang mengikuti kebaktian ini, saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, saudara lihat seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara mereka itu orang yang giat dalam ibadah-ibadah mereka. Nomor 1 yang mereka lakukan beribadah dulu, baru kemudian mereka bekerja, baru kemudian mereka membangun tenda, ya. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Ibadah, kemudian mereka membuat mezbah, ya, untuk Tuhan, lalu kemudian mereka membuat tenda untuk mereka bisa bernafas di siang hari, ganas dan dinginnya, saudaraku, ya. Kemudian mereka menggali sumur, bicara pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, dari 3 langkah ini menuju kepada kemuliaan, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini dia, saudara. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu selalu didekati siapa? Ini dia, luar biasa, didekati malaikat Tuhan. Mari kita lihat, ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 10. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Amin. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa 2 orang itu? Itu malaikat Tuhan. Jadi lihat, orang-orang yang suka berada di dalam pertemuan-pertemuan dengan ibadah, mereka itu selalu didekati oleh malaikat. Sadarkah saudara bahwa di samping kita, di kiri kanan kita ini, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan.
Jadi kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, engkau berjalan, itu ada malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaga engkau. Karena itu engkau tidak perlu takut, ya. Seperti pujian yang kita nyanyikan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin, ya. Saudara, jadi inilah orang yang menuju kepada kemuliaan, dia yang mengetahui rahasia menuju kepada kemuliaan, dia itu selalu didekati malaikat Tuhan. Oh, mungkin hari ini banyak masalah yang sedang datang dalam hidupmu. Persoalan, pencobaan, pergumulan yang datang. Tapi ingat bahwa saat engkau mengalami hal-hal tersebut, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau sendirian. Ada malaikat yang mendekati engkau. Untuk apa mereka mendekati kita? Tuhan suruh mereka menolong kita. Tuhan suruh mereka melayani kita. Amin. Karena itu jangan takut Bapak Ibu, ya. Engkau tidak akan pernah sendiri. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Yesus naik turun, ya. Yesus naik ke sorga, kemudian Yesus akan turun, dia akan datang dengan cara yang sama. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Amin. Yesus ini, ya, yang terangkat ke sorga, artinya dia naik, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, artinya dia turun lagi. Setelah dia naik, dia turun lagi, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi saudara, ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia melihat Yesus naik ke sorga, kemudian dia turun dari sorga ke bumi untuk dengan cara yang sama, ya, untuk apa? Membawa kita ke sorga. Katakan amin. Berapa banyak saudara siap untuk nanti pergi ke sorga bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangan, amin. Entah kapan waktunya, kita berjaga-jaga saja, ya. Kita punya kepastian untuk menuju pada sorga. Itulah kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum kita menikmati kemuliaan Tuhan di sorga, di tempat di mana Yesus berada, kita nikmati kemuliaan Tuhan di dalam ibadah-ibadah seperti ini, ya. Karena Yesus bilang apa? Datanglah kerajaanmu. Jadi Tuhan ingin saudara kerajaan Allah itu datang di bumi, dan gereja itu menjadi representatif, gereja menjadi perwakilan, gereja menjadi perwujudan kerajaan Allah di muka bumi. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi soal pertama kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera, dan yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah juga bicara bukan soal kata-kata saja, tapi kerajaan Allah bicara tentang apa, saudaraku? Kuasa. Ada power of God, kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya, ya. Itulah kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Pak Darmawan akan berdoa bagi kita sekalian, ya. Oh, ini rupanya saya lupa catat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara, mari kita lihat, ya, saudaraku. Ini yang ketiga, kita lihat dulu Kisah Rasul 1 ayat 12. Nanti saya akan jelaskan ini. Silakan, Bros. Masuk. Kisah para Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara perhatikan ada kata Bukit Zaitun, ya. Bukit Zaitun tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya di situ. Dan di Bukit Zaitun inilah Yesus terangkat ke sorga, ya. Kemudian yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi antara Bukit Zaitun dan Yerusalem itu jaraknya apa? Seperjalanan Sabat. Sabat itu hari umat Tuhan yang mereka sangat hormati untuk mereka beribadah di hari Sabat itu. Hari Sabat bagi orang Yahudi itu jatuhnya pada hari Sabtu, ya, itu Sabat orang Yahudi. Sama seperti saudara kita dari Advent. Kalau orang Kristen kita ini, Sabat kita itu hari Minggu, saudaraku, ya. Karena hari Minggu itu jadi setelah Yesus mati hari Jumat, hari yang kemudian dikuburkan, dia masih ada dalam kubur. Besok hari Sabtu, hari Sabat, saudara, itu hari di mana umat Tuhan beribadah, orang Israel, saudaraku, ya. Dan pada besok setelah Sabat hari Sabtu itu hari Minggu. Nah, hari Minggu itu disebut minggu yang pertama.
Dan itulah saudara, Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara Bukit Zaitun tempat Yesus terangkat ke sorga dan Yerusalem itu jaraknya seperjalanan Sabat. Jadi itu tidak jauh, saudaraku ya. Jadi gini, ini artinya saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengikut Tuhan, saudaraku. Dia tidak akan pernah merasa kelelahan oleh karena perjalanan itu, ya. Dia merasa bahwa itu semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, ya. Itu maknanya seperti itu, Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya berdoa supaya dalam hidup ini engkau ikut Tuhan, ya, dengan hati yang penuh sukacita. Karena saya percaya langkah-langkahmu itu, kesetiaanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kata Sabat itu adalah hari di mana mereka sangat menghormati, itu hari yang kudus, dan mereka diperintahkan Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu bagi orang Yahudi mereka sangat hormati. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mereka sangat diberkati Tuhan. Lihatlah ekonomi dunia, produk-produk, penemuan-penemuan yang kita gunakan, yang kita pakai, ini semua hasil produk orang Yahudi ini suatu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Itulah rahasia di mana Tuhan nyatakan kemuliaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini, dan kepada sahabat kita Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan berdoa bagi kita sekalian. Ya, salam Pastor. Ya, shalom. Salam teman-teman semuanya. Mari kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih Bapa, di mana Tuhan telah memberikan kepada kami waktu Tuhan, pada pagi hari ini untuk ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC, untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, yang telah dibawakan oleh hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa, kami mohon hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam tengah-tengah setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu Bapa, perkenanan-Mu Tuhan setiap hari Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa yang maha baik, pagi hari ini Tuhan, firman-Mu telah disampaikan Pastor John, dan kami mau belajar Bapa, terus belajar, agar firman-Mu itu yang kami dengarkan Tuhan, Roh Kudus melawat kami Tuhan, agar kami mengerti isi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan Tuhan, mampukan kami meresap dengan baik Bapa, mampukan juga kami Tuhan untuk belajar Bapa, taat dan setia kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami juga mau belajar Bapa, Roh Kudus tuntun kami Tuhan, Roh Kudus menolong kami Tuhan, agar setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami dituntun Roh Kudus untuk belajar, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik sama dalam seluruh kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Bapa yang maha baik, pagi hari ini Tuhan, kami juga mau belajar Bapa, ajarilah kepada kami Tuhan, dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani Tuhan, yang kami lewati. Hidup kami Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Hidup kami Bapa, mau berserah penuh ke dalam kehendak-Mu Tuhan, bersandar dan berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias kami Bapa, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Engkaulah Bapa kami. Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, pagi, siang, sore, sampai malam. Langkah-langkah perjalanan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami butuh Tuhan. Sentuhan tangan Tuhan menolong kami. Sentuhan tangan Tuhan terus menjamah kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa tanpa pertolongan-Mu. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Percaya dan yakin. Mujizat-Mu nyata, ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, segala kemuliaan Bapa, hormat, puji dan syukur dengan kerendahan hati, pagi hari ini kami naikkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini Tuhan juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan dari Gereja CLCC, Pastor John Sarbunan Bapa.
Tuhan berikan kesehatan yang baik Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati setiap pelayanan penginjilan yang dikerjakan Pastor John Sarbunan. Tuhan urapi dia Bapa, pakai dia Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang dikerjakannya. Bawalah Pastor John Bapa kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan, dalam masa depannya, bagi Yes, masa amin. depannya, dalam pelayanan dan penginjilannya. Sehingga setiap yang dikerjakannya, diusahakan, dilakukannya, tangan kanan Tuhan yang berkuasa akan menolong dia, akan menopang dia. Amin. Tuhan akan menyertai, memberkati Pastor John dan keluarganya. Tuhan menjaga, memelihara, melindungi gembala kami, Pastor John Sarbunan dan keluarganya. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bapak yang maha baik, pagi hari ini kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman kami semuanya, sahabat kami yang pagi hari ini ikut dalam ibadah Zoom online Gereja CLCC. Tuhan berkatilah kami semua satu persatu. Tuhan berkati Amin Tuhan. dan Tuhan mendengarkan semua seruan permohonan doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Ambil alih kehidupan kami Bapa. Pegang kendali kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, bimbing kami agar dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, Roh Kudus melawat kami berjalan Bapa seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh dalam setiap hari perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih. Semua keperluan kebutuhan kehidupan kami semuanya. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mencukupkan semuanya Tuhan dalam kehidupan kami. Seturut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan cukupkan semuanya Tuhan. Sampai kami bisa memberikan pinjaman kepada semua Ya bangsa-bangsa. Yesus. Dan kami sendiri tidak menerima pinjaman. Sampai dan Yes. ini cukup Tuhan, ini juga cukupkan Tuhan untuk menyampaikan Ya Yesus. Injil Tuhan, mulai dari Samaria, Yudea Tuhan, Ya mulai Yesus. dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke Amin. ujung-ujung bumi, untuk memberitakan Amin. Injil kebenaran-Mu Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu, sehingga mereka menerima amanat agung-Mu Yes Tuhan, Lord. sehingga mereka semua diselamatkan di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan yang pagi hari ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerendahan hati. Dengarkanlah permohonan doa kami Bapa. Kami percaya, kami yakin, kami akan menerima semua yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, memohon, meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Untuk Pastor doa yang John. sangat indah ya, yang sudah dinaikkan. Cuma satu yang Tuhan tadi nyatakan bahwa ketika Pak Darmawan mendoakan kita semua, Pak Darmawan sedang menabur dalam roh, dan engkau juga akan menuai apa yang engkau doakan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu ya. Kemuliaan Tuhan sudah sediakan. Pak Darmawan akan dibawa terus dalam kemuliaan. Tetap percaya, maju terus dalam Tuhan ya. Luar biasa, ini Bu Joy sama cucunya juga ya, sudah hadir ya bersama kita. Baik, kita kembali kepada host kita pagi ini, Pastor, Ibu Kesia Wilchan. Ya, nanti di akhir ibadah saya mau bawa satu lagu pujian untuk Tuhan, boleh ya Pastor? Untuk boleh. sekaligus Ya, bisa boleh. Silakan. menyenangkan Tuhan dan mungkin bisa menyenangkan Sip. teman-teman. Terima kasih Ya. banyak Pastor. Tuhan berkati Pak Darmawan. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, haleluya, glory bagi Tuhan yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Tuhan Praise sangat the luar Lord. biasa di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Wah, Amin. luar biasa. Kaum pria dikemuliakan oleh Tuhan. Kaum wanita pun tidak kalah juga. Yes. Kemuliaan Tuhan mencerminkan di hati pikiran kita. Haleluya. Amin. Sudah pastor sudah diungkapkan bahwa 2 Korintus ayat 3 pasal 3 ayat 18 bahwa kita harus mencerminkan hati kita sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ada 3 kebenaran atau 3 poin yang menuju kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama memandang pada Tuhan Yesus yang Amin. naik ke surga, yang telah menyediakan
untuk kita di surga, yaitu kita semoga kiranya kita mempunyai catatan di Alkitab surga nanti, banyak yang dipilih tapi sedikit yang dipanggil, dan kita sebagai orang-orang yang dipilih bahkan yang akan nanti dipanggil oleh Tuhan kita. Amin. Dan yang kedua, mari kita sama-sama mendengarkan pesan Tuhan dan memandang pribadi Tuhan bukan ke langit, tetapi kita sebagai kita harus mendengarkan pesan Tuhan, bahkan kita secara pribadi pesan itu lewat firman Tuhan, bahkan lewat orang lain. Haleluya. Ini sangat luar biasa. Mari kita melangkah dan menuju kepribadian kita masing-masing ke Yerusalem kalau kita adalah ke gereja, yaitu satu minggu sekali. Bahkan kita menuju ke persekutuan dengan Zoom yang kayak pagi dan malam ini, itu yang disebut Yerusalem sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kita. Haleluya, amin. Terima kasih Pastor firman pada malam pagi ini. Semoga firman ini terus rema dalam kehidupan kami, terus bertumbuh, berbuah dengan manis dan membawa orang-orang yang terdekat kita yang kita harus diselamatkan, bahkan orang lain dan semua orang-orang yang mendengarkan di pagi yang di YouTube atau di lain, semoga firman ini membangkitkan mereka-mereka jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Semoga Pastor diberkati dengan jasmani rohani dan dipakai Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dan terima kasih untuk Bu Weli yang sudah menaikkan doa renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan penutup firman Tuhan oleh Bapak Dermawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk Ibu Rosalin yang masih di sana, masih malam ya Bu ya. Terima kasih sudah menyampaikan setiap firman yang membantu Pastor John. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Bruri, Tuhan Yesus memberkati juga. Dan acara selanjutnya kita masuk ke doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Joyce yang cantik. Haleluya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Kista, Pak, lupa saya. Keisha, luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa
di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evaluating. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawahan rawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Amin. Pendeta John Sarfunan. Salam buat keluarga ya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Kesia, Pak John. Si Ya. kecil dia langsung bilang, Pak John, Mami, Pak John, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya kembalikan. Juga nanti saya minta didoakan, dia badannya panas, Pak John. Oke, siap, siap, Bu Joyce, ya. Ya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Joyce yang telah Ya, menaikkan doa bisa. profetik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sangat semangat ya, Bu Amin. ya. Ya. Saatnya kita sama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Kesia Wilichan buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Shalom. Yesus. Selamat pagi, selamat malam buat di Jerman, Opa dan Oma Bruri. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di Barat Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like,
kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Amin. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September tahun 2023. Pastor John Sarburan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 September tahun 2023, Ibu Sandra Tikoalu, putrinya Bapak Bruli Tikoalu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Anda Adece GLT dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Neni Solistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan semangat antusias yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Keisha Willy-Chan dari Hong Kong. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang dalam pergumulan atau beban berat, kami persilakan untuk menulis atau pesan di kolom chat untuk mengirimkan ke Pastor John supaya akan nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Amin. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani di pagi hari ini. Sudah dipakai Tuhan yang lebih dahsyat lagi ya, dan kita sama-sama semangat untuk melayani, melengkapi di gereja CLCC ini. Dan terima kasih untuk Pastor John yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan puji syukur kepada Tuhan bahwa pagi ini ibadah kami sudah hampir selesai, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Pak Dermawan yang akan menutup pujian pada pagi ini. Kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Kesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Lagu ini saya ibaratnya bawakan untuk mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan bisa menyenangkan hati Tuhan dan menghibur teman-teman semuanya. In your presence of Jehovah, God Almighty. Bentar ya, lupa saya. Sorry ya, bentar ya. Ya, munculkan di layar monitor. Ya. Oh ya, oke. Makasih Pastor. Ya, sama-sama. In your presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble vanish, hurts are mending in your presence of the King. Amin. Jadi saya cuma ambil saya satu baris ini aja Pastor ya. Karena lagu ini kita mengundang hadirat Tuhan. Yes. In your presence of Jehovah, God Almighty,
Prince of Peace, trouble vanish, hush army indeed, in your presence, oh the King. Oke, makasih. Pastor, makasih teman-teman semuanya. Amin, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu ya. In your presence, artinya di dalam hadirat Yehova, dalam hadirat ya. Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, Prince of Peace, yaitu Putra Raja Damai ya. Trouble vanish, heart of mended. Jadi kita semua walaupun dalam masalah, Tuhan ingin kita selalu ada dalam hadirat Tuhan ya. Itulah kemuliaan Amin, Tuhan amin. yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi ibadah seperti ini tanpa kita sadari kita sedang dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kembali Ibu Kesia Wilichan. Ya, terima kasih Pak Darmawan yang sudah Terima kasih banyak Isia, pada teman-teman semuanya. kesempatan ya penutup doa ibadah pagi hari ini sangat luar biasa. Pak Darmawan dipakai Tuhan yang di Medan. Salam kepada Ibu Hana, Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. banyak. Ya, untuk mempersiapkan pernikahannya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik ya Pak Darmawan. Sangat banyak, luar biasa, Kesia. tetap semangat ya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kami akan menerima berkat berkat Tuhan yang dari Pastor John. Kami persilakan Pastor John. Oke, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Kita akan naikkan doa bersama-sama di pagi hari ini. Hadirat Roh Kudus ada saat ini bersama dengan kita ya. Dan saya percaya semua yang sudah datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa pertolongan Tuhan, engkau pulang bawa pemulihan, engkau pulang bawa hadirat Roh Kudus, engkau pulang bawa kemuliaan Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima di pagi hari ini sesuatu yang ajaib sedang mendatangi engkau. Ketika namamu disebutkan di pagi hari ini, imani bahwa kuasa Tuhan sedang melawat engkau saat ini. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Mari Tuhan, mari semua yang hadir di pagi hari ini, keluarga Pak Bruni di dan Ibu Rosalin yang ada di Jerman, kuasa Tuhan menghampiri engkau, akan terus diam dalam hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan mulai terjadi saat ini juga, baik dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu, bisnis, karirmu, pekerjaanmu, di dalam nama Yesus. Terima saat ini juga, saat engkau beristirahat di malam ini, engkau beristirahat dalam damai, dalam ketenangan, akan tidur nyenyak karena Tuhan Immanuel perintahkan malaikat untuk menjaga engkau. Semua urusan-urusan yang belum terselesaikan, kami berkata tahun ini semuanya terselesaikan satu persatu. Dan kami doakan putrinya yang berulang tahun besok, Tuhan berkati Ibu Sandra, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Bersama berkati juga yang lain, Tuhan Pak Sony dan keluarga, Bu Shirley dan keluarga, dan juga Ibu Sarah dan keluarga. Tuhan, perencana pernikahan Bu Shirley juga, kami serahkan tahun depan semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Kesia Wilichan dalam nama Yesus. Tuhan menolong engkau, terima hadirat Roh Kudus, kuasa Tuhan, penyertaan, pertolongan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berkata, visa sudah Tuhan siapkan, lewat imigrasi terjadi percepatan luar biasa, dan engkau bekerja, membuat engkau berhasil menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, dan bos yang akan memberikan pekerjaan bagimu, dia seorang yang baik hati, ada orang-orang di sekitarmu yang akan menolong engkau dalam nama Yesus. Berkati Ibu Kesia, semua harapan dan impian semua terwujud satu persatu dalam nama Yesus. Bapak engkau di Hong Kong menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Untuk Ibu Joyce Putirai, sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan menggendong engkau, Tuhan serta engkau dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah cucumu saat ini juga, terima aliran kesembuhan mengalir atasnya, atas Ibu Joyce juga di dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan, suamimu Pak Umar disembuhkan Tuhan, rencana pekerjaan di Semarang kami percaya Tuhan sudah atur, Tuhan sudah sediakan dengan baik di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Atta, dalam nama Yesus kuasa Tuhan menghampiri engkau pada pagi
pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Ada kemenangan dan tahun ini engkau lihat kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan. Bahkan kemuliaan Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Tetap percaya Ibu, kesetiaan mengiring Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua anak-anakmu menjadi murid Tuhan, mereka akan belajar akan firman Tuhan, dan mereka akan mencintai Tuhan, dan mereka mencintai engkau. Sebagai ibu yang melahirkan, juga mencintai Bapa dari anak-anak, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Terima kasih untuk Ibu Indriani, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima saat ini juga, dan juga turun untuk saudara Christian, calon menantumu dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan sehingga dia akan menikah bersama dengan Feli putrimu tahun depan, semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, saat ini juga kuasa Tuhan, hadirat Roh Kudus turun atasmu, kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, ada terobosan-terobosan ajaib akan terjadi dalam pekerjaan, dalam karirmu dalam nama Yesus. Imanmu berkata engkau adalah pemenang dan Tuhan sedang menyelesaikan semuanya. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Ada kemuliaan Tuhan, sakinah glory yang Tuhan akan nyatakan kepadamu. Di hari-hari ini beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Untuk Pak Darmawan, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan tenggelam engkau dalam hadirat Roh Kudus, dan di dalam hadirat Roh Kudus itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga mujizat kesembuhan dan yang kau perlukan, Tuhan sudah menjamah tangannya untuk menyembuhkan engkau saat ini. Oleh bilur Yesus engkau sembuh, tidak ada lagi penyakit gatal-gatal, gangguan kulit dalam nama Yesus, dan juga ada tidak lagi penyakit-penyakit yang mengganggu dalam nama Yesus. Semua organ tubuhmu aku berkata saat ini juga pulih 100%, sembuh total dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada padamu karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jaga hadirat Tuhan karena hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Berkati Pak Darman Lim, Ibu Hana Nova, dan berkati juga ya Tuhan harapan impian mereka untuk menikah tanggal 2 Desember. Semua Tuhan sudah mengcover, Tuhan sudah menyediakan, dan Tuhan akan kirim orang-orang yang akan menjadi partner, menjadi mitramu untuk bisa bekerja sama untuk mengembangkan bisnismu dalam nama Yesus. Engkau akan lihat satu persatu keajaiban. Tuhan akan bawa engkau kepada level-level yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, karena itu jangan takut, tetap percaya. Ada kuasa dalam mulutmu. Pakai perkataan-perkataan imanmu untuk mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mengubah segala penyakit menjadi kesembuhan, menjadi kemenangan, menjadi kebaikan. Dalam nama Yesus, order omset akan bertambah-tambah dalam usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga semua yang hadir pada pagi ini, Ibu Sinta dan anak-anak. Tuhan berkati semua juga Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Tuhan sembuhkan dia bersama keluarga besar Hukubun. Mari Bapak, Ibu, saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan untuk kita semua yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima Selamat pagi kasih, teman-teman semua. Tuhan berkati. Ibu Rosalin, Pak Bruri, selamat istirahat. Iya, Bu Kesia, terima kasih ya. Kesia, terima kasih. Pak Lukas, Pak Darmawan, terberkati. Bu Terima Elis, kasih Pastor John doanya. sama Elis. Pak Darmawan, semangat ya. Pak Lukas, Iya, makasih. Ibu Ibu Indriani, Joyce Mutirai, Bu Sinta, Amin. Selamat Poro istirahat. Salim, Pak Nuri, Sinta, Salam Bu, Korila, selamat malam, terima kasih. Selamat istirahat. Pak Lukas, Ya, Bu Indrani, selamat pagi Bu, salam Bu. Amin. Salam. Shalom. Ya, sampai Berkati jumpa semuanya. lagi. Berkati Berkati semua. pelayanan Bu Kesia pastornya. untuk pelayanannya ya, Pak Lukas, Bu Joyce God bless you pelayanannya, all. berkati. God bless you all. Pak Bruri, Bro Salin, selamat Ya. istirahat. Terima Ya, kasih. sampai jumpa ya. Amin. Bye-bye. Later kapan? Ya, Amin. Lekter. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa teman-teman. Pak Darmawan. Ya. Terima Salam kasih buat banyak Bu Hana Pastor. Nova ya, Bu Indriani. Ya. Salam buat semua di rumah. Bye. Bye-bye. Salam, Selamat pagi. salam buat Buana. Ya, makasih Ibu Joy Mutirai, salam juga untuk Ya. suami anak-anaknya. Tuhan berkati Ibu. Amin. Ya, Ya, amin. ya.